Presenting Dayak Nisha Network, channel of traditional culture and customs of Borneo. Suku Dayak Bukit atau yang disebut Dayak Bukit terdapat di dua provinsi yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Namun dari kedua suku Dayak Bukit atau orang Dayak Bukit ini sama sekali tidak memiliki garis suku yang sama atau dapat disebut berbeda antara satu dan lainnya. Suku Dayak Bukit atau orang Dayak Bukit di Kalimantan Barat ialah berasal dari suku Dayak Ahe yang merupakan subsuku Dayak Kanayan yang mendiami Banua Talaga, Bukit Bawang di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Dan disebut juga dengan sebutan orang Dayak Bukit. Sedangkan suku Dayak Bukit atau orang Dayak Bukit yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan ialah kelompok berbeda dari suku Dayak yang mendiami kawasan Bukit Meratus Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan dengan mayoritas penduduknya adalah suku Banjar. Namun terdapat pula kelompok penduduk asli yang bermukim di kawasan Pegunungan Meratus yang membentang sepanjang lebih kurang 600 km persegi di wilayah Kalimantan Selatan yang kini disebut sebagai suku Dayak Pegunungan Meratus atau suku Dayak Bukit, dikutip dari Radam 2001, dan populasi yang menghuni daerah aliran sungai yaitu suku Dayak Ngaju, dikutip dari buku Cilik Riwut 2003. Tidak adanya data yang akurat tentang perbedaan ciri-ciri suku-suku tersebut menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi perbedaan asal-usul suku-suku tersebut. Salah satu faktor yang dapat menjadi alasan kedekatan hubungan antara suku Dayak Bukit dengan suku Banjar Hulu adalah kesamaan dan kedekatan geografis. Kedua suku ini sama-sama menghuni daerah Pegunungan Meratus, di mana suku Dayak Bukit menghuni daerah yang lebih tinggi dan terpencil dibandingkan dengan suku Banjar Hulu. Hal ini sesuai dengan penelitian lain oleh Haifa pada 2017 tentang perbandingan karakteristik pola Rugai Palatina antara suku Dayak Bukit, suku Banjar Hulu dan suku Dayak Ngaju. Diketahui tidak terdapat perbedaan karakteristik pola Rugai Palatina antara suku Dayak Bukit dan suku Banjar Hulu. Adanya hubungan kekerabatan juga dinyatakan oleh Radam pada 1987. Dalam laporan hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesamaan bahasa dan kesadaran tentang asal-usul nenek moyang membuat adanya kesimpulan jika suku Dayak Bukit berasal dari rumpun yang sama dengan suku Banjar Hulu. Pada sisi yang lain suku Banjar Hulu juga menunjukkan kekerabatan yang cukup erat dengan suku Dayak Ngaju. Salah satu faktor yang dapat menjadi alasan kedekatan hubungan kekerabatan antara suku Banjar Hulu dengan suku Dayak Ngaju adalah keterhubungan secara geografis. Suku Banjar Hulu dan suku Dayak Ngaju sama-sama menetap di daerah tepian sungai. Suku Banjar Hulu yang biasa disebut dengan Banjar Pahuluan yang merupakan penduduk daerah lembah sungai yang berhulu ke Pegunungan Meratus sedangkan suku Dayak Ngaju bermukim di daerah aliran sungai Kapuas, Kahayan dan banyak pula yang bermukim di muara sungai Barito. Sangat mungkin terjadi interaksi yang intensif antara suku Banjar Hulu dan suku Dayak Ngaju. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang disukukan Panghyangani et al. Pada tahun 2018 yaitu korelasi panjang telapak kaki, telapak tangan, lengan bawah, tungkai bawah dengan tinggi badan, tinjauan pada wanita dewasa suku Dayak Bukit, suku Banjar Hulu dan suku Dayak Ngaju dan penelitian Panghyangani et al. Pada 2019. Berdasarkan tulang panjang pada laki-laki dewasa suku Dayak Bukit, suku Banjar Hulu dan suku Dayak Ngaju yaitu berdasarkan hasil pengukuran tinggi badan dan panjang tulang-tulang ekstremitas tersebut didapatkan hubungan kekerabatan antara suku Banjar Hulu dengan suku Dayak Ngaju. Kemudian penelitian lain oleh Destiarini, 2017 yaitu perbandingan karakteristik sofel sape gigi insisifus pertama rahang atas pada suku di Kalimantan, suku Dayak Bukit, suku Banjar Hulu dan suku Dayak Ngaju, disimpulkan ada kemungkinan hubungan kekerabatan antara suku Dayak Bukit dengan suku Dayak Ngaju berdasarkan hasil perbandingan karakteristik sofel sape. Suku Dayak Bukit yang kemudian dikenal dan disebut sebagai suku Dayak Meratus adalah nama kolektif untuk sekumpulan subsuku Dayak yang mendiami sepanjang kawasan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Orang Banjar Kuala menyebut suku Dayak Meratus sebagai orang Biaju atau Dayak Biaju karena dianggap sama dengan Dayak Ngaju disebut pula Biaju, sedangkan orang Banjar Hulu Sungai menyebut suku Dayak Meratus dengan sebutan orang Bukit atau Dayak Bukit atau Buket. Ada yang mengelompokkan suku Dayak Bukit termasuk ke golongan suku Dayak Punan. Tetapi menurut buku Cilik Riwut membaginya ke dalam kelompok-kelompok kecil seperti Dayak Alai, Dayak Amandit atau Loksado, Dayak Tapin atau Harakit, Dayak Kayu Tangi, dan sebagainya. Selanjutnya ia menggolongkannya ke dalam rumpun Ngaju.
Namun penelitian terakhir dari segi linguistik, bahasa yang digunakan suku Dayak ini tergolong berbahasa Melayu, jadi serumpun dengan suku Dayak Kendayan dan Dayak Iban. Berdasarkan sensus penduduk, jumlah populasi suku Dayak Bukit Meratus berkisar lebih dari 35.000 jiwa. Dengan penuturan bahasa Meratus dan Banjar Hulu, suku Dayak Bukit di Kalimantan Selatan yang mendiami wilayah pegunungan Bukit Meratus tersebut, maka belakangan ini mereka lebih senang disebut suku Dayak Meratus, daripada nama sebelumnya suku Dayak Bukit yang sudah telanjur dimaknai sebagai orang gunung. Padahal menurut Hairus Salim dari kosakata lokal di daerah tersebut, istilah bukit berarti bagian bawah dari suatu pohon yang juga bermakna orang atau sekelompok orang atau rumpun keluarga yang pertama yang merupakan cikal bakal masyarakat lainnya. Suku Buket, nama yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik Indonesia untuk etnik ini, dalam sensus penduduk tahun 2000 mencatat suku Buket berjumlah 35.838 jiwa, sebagian besar daripadanya terdapat di Kabupaten Kota Baru yang berjumlah 14.508 jiwa. Suku Dayak Bukit juga dinamakan Ukit, Buket, Bukat atau Bukut. Suku Bukit atau suku Dayak Bukit terdapat di beberapa kecamatan yang terletak di Pegunungan Meratus pada Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Berikut ini beberapa subsuku Dayak Meratus, yaitu Dayak Pitap, yang menghuni di desa Dayak Pitap dan sekitarnya, Dayak Alai, Dayak Labuhan, Dayak Atiran, Dayak Kiyu yang mendiami desa Hinas Kiri, Dayak Juhu, Dayak Hantakan atau Dayak Bukit yang ada di desa Haruyan Dayak, Dayak Labuan Amas, Dayak Loksado atau Dayak Amandit di Kecamatan Loksado, Dayak Harakit atau Dayak Tapin di desa Harakit dan sekitarnya, Dayak Paramasan di Kecamatan Paramasan, Dayak Kayu Tangi yang mendiami kawasan Riam Kanan sebelum dijadikan waduk, Dayak Bangkalaan di desa Bangkalan Dayak, Dayak Sampanahan di Kecamatan Sampanahan, Kota Baru, Dayak Riam Adungan di desa Riam Adungan, Dayak Bajuin di desa Bajuin, Dayak Sebamban Baru, dan lain-lain. Rumah ritual adat atau Aru Dayak Meratus disebut balai. Istilah balai juga masih dilestarikan oleh Dayak Meratus yang masuk Islam di Banjar Hulu Sungai untuk menyebut surau atau langgar tempat ibadah umat Islam yang lebih tepatnya disebut orang Dayak Meratus sebagai balai Islam. Dalam adat perkawinan komunitas Dayak Meratus di Balangan, khususnya pada masyarakat Dayak Halong, sedikitnya ada 6 kategori perkawinan yang masih dijaga kelestariannya, yakni Jampi Parung, Jampi Barondayan, Jampi Barabutan, Jampi Kataguran, Jampi Halehung dan Jampi Huangwu. Jampi Parung atau perkawinan dasar adalah perkawinan melalui proses lamaran dan pertunangan terlebih dahulu. Jampi Barondayan gambaran untuk perkawinan yang dilakukan oleh orang yang sudah berstatus duda atau janda, tetapi tetap melalui proses meminang. Jampi Barabutan adalah perkawinan yang terlaksana karena pihak perempuan meminta kepada pengulu adat untuk dikawinkan dan harus melalui tahapan beberapa ketentuan adat. Jampi Kataguran adalah perkawinan karena ditegur atau tertangkap basah, atau disebut igandak oleh wali asbah lalu dikawinkan. Jampi Halehung atau ngampang yang merupakan perkawinan yang terjadi karena pihak perempuan hamil di luar nikah. Jampi Huangwu ialah perkawinan antara saudara kandung. Perkawinan ini amat jarang terjadi, namun pernah terjadi pada masa lampau. Kesemua kategori perkawinan ini ada ketentuan aturan adatnya, baik itu besaran mahar, denda adat maupun hari penetapan pelaksanaan perkawinannya ataupun proses pelaksanaan sidang adat perkawinan. Secara keseluruhan dalam hal perkawinan Dayak diatur lewat sidang adat perkawinan, di mana ada beberapa rangkaian atau unsur tata cara sidang adat perkawinan yang dimulai dengan harus adanya waris atau wali asbab penyancangan, atau pimpinan sidang pembayaran timpah, pembayaran mahar atau jujuran, lalu baru kedua mempelai dapat duduk di pelaminan. Yang dimaksud timpah bawah dan timpah atas adalah pembayaran untuk menggambarkan kedekatan kedua keluarga pengantin. Jika makin dekat hubungannya maka semakin sedikit pembayaran timpang ini. Selain itu, ada juga tata cara perkawinan untuk poligami atau bamadu. Perkawinan bamadu menurut tata cara adat, dilakukan dengan cara pihak istri tua meminang kepada pihak calon istri muda. Ada juga cara perceraian atau sarak yang dimulai dari gugatan istri atau suami kepada kepala adat meminta adanya perceraian. Tiap tahapan perceraian ataupun rujuk selalu ada ketentuan adat yang harus dipenuhi. Selain memiliki keunikan alam pegunungan yang masih asri, suku Dayak Meratus juga memiliki tradisi memasak yang unik berupa hidangan khas suku Dayak Meratus berupa mahumbal.
Mahumbal ialah teknik memasak nasi dicampur lauk dalam bilah bambu menyerupai lemang. Namun dalam mengolah mahumbal suku Dayak Meratus menggunakan beras buyung yang dihasilkan dari padi khas pegunungan Meratus, dipadukan dengan lauk berupa ikan ataupun daging dengan racikan rempah-rempah yang didapat dari pegunungan Bukit Meratus memberikan aroma tersendiri dan dengan dibungkus daun lirik sebagai alas di dalam bilah bambu. Kemudian bambu dimasak dengan perapian menjadikan hidangan ini memiliki khas dan aroma nikmat yang berbeda. Mahumbal disajikan dengan iwak bapalan atau lauk pelengkap, seperti ikan sungai, daging ayam, dan lainnya. Hasilnya, makanan ini akan terasa lebih nikmat untuk disantap dengan aroma khasnya. Kuliner dengan sensasi rasa unik itu pun menjadi menu makanan alternatif dan tradisional bagi kearifan lokal masyarakat Dayak Meratus Kalimantan Selatan. Mahumbal atau nasi humbal dengan iwak bapalan atau lauk, sebuah praktik unik memasak nasi di dalam bambu. Ini bukan sekadar proses kuliner, melainkan juga sebuah upacara yang syarat makna dan warisan leluhur yang dijunjung tinggi. Suku Dayak Meratus juga memiliki upacara adat tahunan berupa Aru Ganal. Aru Ganal dilaksanakan berkisar pada bulan Juli sebagai tanda ucapan syukur warga Dayak Meratus atas hasil panen, serta sebagai doa bersama warga Dayak Meratus agar pada panen berikutnya lebih banyak hasil yang didapat serta dijauhkan dari hama perusak tanaman, sebagaimana upacara gawai padi dan syukuran hasil panen Dayak pada umumnya. Alat musik bumbut dan tari kanjar sebagai satu kekayaan seni adat budaya Dayak Meratus hingga kini masih terpelihara.